G20 di Bali bulan Oktober tahun ini. Keren banget ya. Dan pastinya meskipun kondisi pandemi kemarin ini tetap dilaksanakan peserta. Berarti ini banyak banget yang pengen nonton, banyak banget juga yang pengen ikutan kompetisinya. Daripada bingung kayak apa Semangatnya pagi terus, biar seger terus, ngopi terus gitu kan. Baik, yang saya hormati Pak Dada Samir dari Direktur Sosram dan teman-teman semua yang bergerak di sineas tadi, dan mulai cerita maupun dalam pembuatan filmnya, untuk bersama-sama melawan korupsi melalui kontribusinya, melalui keilmuan yang dimiliki, kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh para pemuda, khususnya adalah di bidang perfilman di sini. Memang khusus di tahun ini, walaupun tadi dikatakan sejak 2013 ya, kita sudah melakukan akses ini, khusus tahun ini, karena kebetulan juga Indonesia menjadi presidensi G20, dan sejak tanggal 5 kemarin, KPK beserta teman-teman yang lain juga melakukan ACWG, Anti Corruption Working Group G20 di sini, di mana sesuai dengan tema dari G20, Recover Together, Recover Stronger, maka di dalam Akfest tahun ini juga kita sama, memiliki tema yang sama. Berawal dari kita bersama-sama untuk melawan korupsi. Teman-teman semua, karena tadi G20 juga, maka spesial malam ini di Bali juga, Akfestnya kita tambahkan menjadi International Akfest. Nah, kita punya ada 13 film lah ya, 13 film yang bertema anti korupsi. Ini kita akan putar, nanti bersama-sama kita tonton. Ada yang dari Thailand, kemudian ada yang dari Argentina, kemudian ada yang dari Prancis, Amerika, dan seterusnya dan seterusnya. Kurang lebih ada 13 film yang akan kita tampilkan nanti. Salah satu filmnya itu hasil karya di tahun yang lalu, itu finalis Akpes tahun 2019, di mana filmmakernya adalah berasal dari Bali, yaitu Mbak Vanessa. Kasih aplaus untuk dari Bali. Ini nanti ada 3 film yang dari Indonesia, salah satunya adalah Anda Kajanu. Ini finalis Akpes di tahun 2019, di mana filmmakernya adalah berasal dari Bali, itu Mbak Vanessa ya di sini. Sekali lagi, tadi diungkapkan juga bahwa kami masih menunggu juga. Siapapun boleh ikutan di dalam Akfest di sini. Sampai saat ini saya dapat informasi sudah ada 400 pendaftar. Dan kita masih menunggu lagi para pendaftar yang lain supaya bisa ikut serta di dalam meramaikan Anti Corruption Film Festival di sini. Khususnya para anak muda. Oleh sebab itu, sebagai penutup, saya ingin kasih pantun buat anak muda. Boleh ya? Boleh, Pak. Malam minggu, malam beraksi. Asik. Apa daya masih diisolasi. Cakep. Muda, berkarya, penuh prestasi. Tua berjaya tanpa interogasi. Mantap. Terima kasih. Terima kasih, Selamat Pak malam. Wawan. Selamat malam.
ada memang topik khusus yang cukup menarik generasi muda pelaku seni. Kita ajak untuk bisa menggali keresahan-keresahan yang ditemukan dalam sehari-hari kalau ada bersinggungan dengan tadi tentang korupsi di sektor politik, suap dalam pilkada dan sebagainya. Atau juga dalam hal keseharian sehari-hari tentang pelayanan publik, ada pungutan atau pungli atau suap dalam pelayanan publik. Jadi topik-topik yang relate dengan kehidupan sekarang, isu aktual boleh, tapi juga dengan keresahan-keresahan yang ditemukan sehari-hari. Ingat, karya seni itu memang seringkali hadirnya dari keresahan. Ya. Zaman dulu pujangga katanya seorang pujangga perlu penderitaan. A poet need a pain. Kan? Okay. Kalau sekarang pelaku seni ingin menghasilkan karya seni yang baik, ya dengan menangkap keresahan-keresahan sosial yang ada di depan kita. Kurang lebihnya begitu, Galuh. Berangkat dari keresahan saya terhadap beauty standard yang ada di Indonesia. Putih, tinggi, cantik, rambut panjang, blasteran gitu kan. Langsing gitu, selalu tipikalnya seperti itu gitu. Lalu itu menjadi sebuah keresahan saya seperti yang Bapak bilang gitu. Kadang cerita itu datang dari sebuah kegundahan atau kegelisahan. Saya ngerasa kenapa sih harus seperti itu bentuknya gitu. Bagaimana dengan teman-teman lain yang punya bentuk fisik yang berbeda dari apa yang dilihat di TV gitu. Kita jadi kayak punya beauty standard seperti itu sampai merasa bahwa kita harus seperti itu gitu. Sampai insecure. Iya betul, sampai ada segala lah whitening, inilah itulah hanya untuk seperti yang kita lihat di TV gitu. Dari situ akhirnya kegelisahan itu saya bawa ke Ernest waktu itu, ngobrol sama Ernest yang kebetulan juga yang bikin Imperfect Film, the movie-nya. Ngobrol-ngobrol dari situ akhirnya kita merasa bahwa kalau bukan kita siapa lagi. Wow, sungguh sebuah slogan yang nyatanya adalah benar. Kayak kalau kita mau membuat perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kata Michael Jackson, kita harus lihat man in the mirror, di kaca gitu. Katanya kalau mau merubah hidup kita harus melihat ke kaca dan merubah hidup kita dulu gitu. Jadi dari situ akhirnya saya memulai mencoba untuk bikin series Imperfect di mana beauty standardnya jauh berbeda dari yang ada di TV. Semua pemeran utama Imperfect itu dari berbagai latar belakang. Ada yang berjilbab dari Garut, ada yang dari Papua mewakili perempuan-perempuan timur, ada yang dari Jakarta tapi bentukannya seksi, ngomongnya nyeleneh. Ya itulah wajah-wajah Indonesia yang asli gitu, yang sebenarnya yang ada di sekitar kita gitu. Teman-teman kita mungkin nggak banyak yang bentukannya kayak Pevita Pierce atau Chelsea Islan gitu kan. Berapa orang gitu kan yang mukanya seperti itu di sekitaran kita gitu. Jadi bener ya, sampai di ide doang, tapi itu naskahnya udah pentok. Gimana tuh Mbak? Ada tips nggak mungkin buat rekan-rekan? Banyak sebenarnya untuk membuat proposal tuh sama kayak skripsi berarti. Iya, Cuman lebih simpel dong Mbak. gitu ya. Jadi based on tergantung bagaimana kita membungkus itu menjadi menarik. Balik lagi ke Floor dong hari ini. Mungkin ada yang mau kasih komentar buat acara International Film Screening ini nggak sih? Karena ini kan pertama kali ya dilakukan ya Pak ya, karena menuju G20. 600 seperti itu kan proses seleksinya jujur pasti akan sangat sulit seperti itu. Nah, bisa nggak bagi tips dan trik bagaimana cara agar proposal mungkin dari Bali di sini ada punya ide agar dari 600 itu bisa menonjol seperti itu. Bagaimana caranya tips and tricks agar salah. Gimana caranya ngeyakinin orang kalau ide yang kita buat nih bakal bisa gitu, bakal bisa meyakinkan misalnya calon produser, minimal tim produksi sekitar kita lah gitu, kalau kita bikin film ini, ide kita nih baru loh gitu, kayaknya kita bisa loh. Karena kenapa gitu, saya pertama kali menyaksikan ajang seperti ini dan sangat menggugah hati sebenarnya gitu, membuat ide untuk membangun sebuah konsep pendidikan dan kita sudah membangun sebenarnya di sana pendidikan asal lereng Gunung Agung. Kebetulan di sini itu menyangkut tentang pendidikan, ada Bapak Deputi, mudah-mudahan bisa difasilitasi. Terima kasih. Baik.